Klasemen ASEAN Cup U16 2024 Indonesia, Vietnam, dan Malaysia pegang kendali laga perdana. Coach Nova ingatkan kebangkitan Filipina. Misi balas dendam. Pelatih Filipina yakin kalahkan timnas U16 Indonesia di pertemuan ulang. Anggap kualitas Filipina di bawah Singapura, Nova Arianto punya permintaan serius ke pemain timnas U16 Indonesia. Apakah permintaan serius tersebut? Mengejutkan. Bukan Jepang atau Korea Selatan, malah timnas Indonesia bikin pelatih Iran ketar-ketir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti ini katanya, demi 3 poin misi khusus Avandra mengincar penyerang bayangan Filipina di laga krusial ASEAN Cup U16. Pernah tolak mentah-mentah tawaran bela timnas Indonesia, pemain Inter Milan ini malah kasih kode keras gabung skuad Garuda. Begini respons keras PSSI dan respon pedas netizen. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Klasemen ASEAN Cup U16 2024 Indonesia, Vietnam, dan Malaysia pegang kendali laga perdana. Coach Nova ingatkan kebangkitan Filipina. Timnas U16 Indonesia, Vietnam, dan Malaysia berhasil menjadi pemuncak klasemen sementara pada matchday pertama ASEAN Cup U16 2024. Semua kontestan telah menyelesaikan pertandingan pertama mereka di turnamen ini. Timnas U16 Indonesia mencatat kemenangan impresif 3-0 melawan Singapura di Stadion Manahan, Solo. Di grup yang sama, Laos juga mengalahkan Filipina dengan skor 3-0. Berkat keunggulan dalam poin disiplin, Indonesia sementara memimpin klasemen grup A. Di grup B, Vietnam menempati puncak klasemen setelah kemenangan spektakuler 15-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Sriwedari, Surakarta pada Sabtu (22 Juni 2024). Dua pemain Vietnam, Nguyen Viet Long dan Tran Tan Binh, mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut, menjadikan mereka top scorer sementara turnamen ini. Di pertandingan lain, Kamboja meraih kemenangan tipis 2-1 atas Myanmar. Sementara itu, persaingan ketat terjadi di grup C antara Australia dan Thailand. Meskipun unggul jumlah pemain di babak kedua, Australia hanya bermain imbang 0-0 melawan Thailand di Stadion Sriwedari pada Minggu (23 Juni 2024). Malaysia berhasil meraih kemenangan mudah 5-0 atas Timor Leste sehingga menempatkan Harimau Malaya Junior di puncak klasemen grup C. Persaingan di grup C diprediksi akan semakin ketat dengan Australia, Thailand, dan Malaysia yang bersaing ketat. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, menekankan pentingnya mengantisipasi kebangkitan Filipina setelah kekalahan mereka dari Laos. Filipina pasti memiliki motivasi lebih setelah kalah dari Laos. Mereka tentu ingin lolos dari grup ini juga, ujar Nova di sela-sela latihan. Kita harus siap mengantisipasi kebangkitan mereka yang bisa menyulitkan kami, tambahnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Misi balas dendam.
Pelatih Filipina yakin kalahkan timnas U16 Indonesia di pertemuan ulang. Pelatih Filipina Yuki Matsuda membawa misi balas dendam saat menghadapi timnas U16 Indonesia. Sebagai informasi, timnas U16 Indonesia pernah mengalahkan Filipina 2-0 di Piala AFF U16 2022. Kini kedua tim akan bertemu kembali dan Matsuda menegaskan bahwa timnya bertekad untuk meraih hasil yang lebih baik dari pertemuan 2 tahun lalu. Matsuda, pelatih asal Jepang, optimis bahwa Filipina kini telah menjadi tim yang lebih kuat. Tentu saja kami bisa, karena para pemain kami sekarang memiliki kepercayaan diri yang cukup, katanya. Mereka juga memiliki kecepatan dan telah bangkit sebagai tim. Saya pikir mereka bisa tampil lebih baik dan mendapatkan hasil yang bagus. Meskipun demikian, Yuki Matsuda tidak ingin meremehkan timnas U16 Indonesia, terutama karena tim asuhan Nova Arianto akan mendapatkan dukungan penuh dari para supporter. Persiapan kami sebelum melawan Indonesia sangat baik, meski kami kurang beruntung kalah di laga perdana. Para pemain saat ini cukup fit. Yang kami khawatirkan hanyalah banyaknya fans dari Indonesia, ujarnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Anggap kualitas Filipina di bawah Singapura, Nova Arianto punya permintaan serius ke pemain timnas U16 Indonesia. Apakah permintaan serius tersebut? Pelatih timnas U-Strip 16 Indonesia, Nova Arianto menilai Filipina memiliki kualitas di bawah Singapura. Meski demikian, ia memiliki permintaan ke pemainnya, yakni tetap waspada. Timnas U-Strip 16 Indonesia bakal melawan Filipina pada matchday kedua grup A ASEAN Cup U-Strip 16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin (24 Juni 2024) pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nova Arianto menilai laga yang akan dihadapi melawan Filipina tidak akan lebih mudah dibandingkan melawan Singapura, meski kedua tim memiliki perbedaan kualitas. Kalau lebih mudah enggak ya, tapi secara kualitas Singapura agak di atas Filipina, kata Nova Arianto. Untuk itu Nova Arianto meminta pemainnya untuk tetap waspada dan bekerja keras untuk memenangi pertandingan besok. Jadi saya minta pemain waspada di lapangan dan kerja keras kalau kita ingin meraih poin 3 besok, ujarnya. Tiada kata meremehkan, semua lawan sama harus fokus jika ingin 3 poin. Karena Laos mendapatkan 3 poin dengan mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 di laga pertama mereka, maka harus tetap fokus. Hanya ada 3 juara grup dan runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal. Mengejutkan, bukan Jepang atau Korea Selatan, malah timnas Indonesia bikin pelatih Iran ketar-ketir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti ini katanya, pelatih Iran Amir Ghalenoly merasa cemas jika timnya bertemu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Iran adalah negara nomor 1 di sepak bola Asia, Ghalenoly lebih khawatir menghadapi Indonesia dibandingkan Jepang atau Korea Selatan. Peluang pertemuan ini cukup besar karena Iran dan Indonesia berada di pot undian yang berbeda. Iran sebagai tim unggulan menempati pot pertama bersama Jepang dan Korea Selatan, sedangkan Indonesia sebagai tim debutan dengan peringkat terendah berada di pot ke-6.
Ghalenoy mengakui kekuatan timnas Indonesia yang semakin mengesankan dalam beberapa turnamen terakhir. Timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanggapi kemungkinan pertemuan ini, Ghalenoy menegaskan bahwa Iran akan menurunkan kekuatan penuh untuk menghadapi Indonesia. Meskipun sering mengalahkan tim besar seperti Jepang di perempat final Piala Asia 2023, Iran tetap tidak ingin meremehkan lawan mereka. Kami akan menerapkan taktik dan komposisi terbaik jika berkesempatan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Ghalenoy. 4-0. Demi 3 poin, misi khusus Avandra mengincar penyerang bayangan Filipina di laga krusial ASEAN Cup U16. Gelandang timnas U16 Indonesia Avandra Florasta mengincar satu pemain kunci Filipina, Balbalin Omitade, yang dikenal sebagai penyerang bayangan. Avandra mengakui bahwa Omitade memiliki kemampuan yang dapat membahayakan timnas U16 Indonesia berdasarkan penampilannya di laga pertama grup A ASEAN Cup U16 2024 melawan Laos. Ada satu pemain kunci yang perlu diantisipasi, kata Avandra. Second striker nomor 15 dalam kurung Balbalin Omitade itu harus diwaspadai ketika berbalik badan, lanjut pemain Bayangkara FC U16 tersebut. Meskipun begitu, Avandra tetap percaya diri bahwa kualitas skuad Garuda Asia masih lebih unggul dibandingkan Filipina. Pertandingan kedua grup A antara timnas U16 Indonesia dan Filipina akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Senin dalam kurung 24 Juni 2024. Kami lebih dominan, ujar Avandra. Kecepatan kami dominan. Dalam kurung kekuatan, Filipina lumayanlah, tambah pemain berpostur 175 cm itu. Avandra juga menegaskan bahwa timnas U16 Indonesia akan berusaha meraih kemenangan besar atas Filipina. Untuk saya dan tim, kemenangan 3-0 lawan Singapura kemarin hanyalah awal, katanya. Untuk melawan Filipina, persiapan kami lebih bagus. Karena untuk menjadi juara grup, kami harus menang semua laga. Target besok adalah 3 poin dan kami harus bisa menang banyak, kata pemain berusia 16 tahun itu. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Pernah tolak mentah-mentah tawaran bela timnas Indonesia, pemain Inter Milan ini malah kasih kode keras gabung skuad Garuda. Begini respons keras PSSI dan respon pedas netizen. Sempat tolak tawaran bela timnas Indonesia, pemain Inter Milan ini malah kasih kode keras gabung skuad Garuda. Program naturalisasi PSSI telah membuahkan hasil yang baik bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Program ini memang tidak mudah mengingat ada sebagian pemain keturunan yang menolak untuk dinaturalisasi dan bergabung bersama Indonesia. Salah satu contohnya adalah Emil Audero Mulyadi, pemain keturunan yang berposisi sebagai kiper Liga Italia dan bermain untuk Inter Milan. Namun, situasi kini tampaknya mulai berubah. Setelah timnas Indonesia menjadi sorotan di kancah sepak bola dunia, Emil Audero Mulyadi justru memasang logo Indonesia di bio Instagramnya dan memfollow Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Hal ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola dan netizen di Indonesia. PSSI pun turut merespons dan menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana terkait naturalisasi Emil Audero. Sampai hari ini belum ada soal naturalisasi Emil Audero, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Emil Audero Inter Milan kan? Dia bangga punya mantan presiden orang Indonesia. Kan senang juga dalam kurung, Emil Audero tidak apa-apalah, ujar Arya Sinulinga. Alih-alih memfokuskan pada naturalisasi Emil Audero, PSSI memilih untuk fokus pada Maarten Paes, kiper diaspora dari FC Dallas. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Buka keunggulan dari lemparan jarak jauh, Nova Arianto ingin ciptakan Pratama Arhan kedua. Siapakah sosok tersebut? Lemparan ke dalam jarak jauh ala Pratama Arhan jadi salah satu momen terbaik laga perdana Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Kemampuan Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam tidak perlu diragukan lagi. Dalam beberapa momen Arho, sapaan akrabnya menjadi penolong Timnas Indonesia. Aksi lemparan ke dalam Arhan nan jauh acap kali berbuah gol untuk tim Garuda. Bakat yang sangat berguna untuk Timnas Indonesia itu rupanya tidak terhenti di sosok Pratama Arhan. Setelah sosok Robby Darwish pada level Timnas U20 Indonesia, kali ini ada pemain bernama Fabio Izka Irawan di level Timnas U16 Indonesia. Fabio Izka Irawan merupakan pemain andalan tim Persija Jakarta U16. Fabio kebetulan juga memiliki posisi yang sama dengan Pratama Arhan, yaitu bek sayap. Nova Arianto bercerita asal-usul dirinya mencium bakat Fabio Izka Irawan sebelum masuk ke skuad Timnas U16 Indonesia. Dirinya melihatnya pertama kali saat tampil di ajang Elite Pro Academy. Kebetulan Fabio secara lemparan ke dalam sangat jauh, lanjutnya. Kemampuan tersebut yang coba dimaksimalkan Nova Arianto jadi senjata mematikan Timnas U-Strip 16 Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia senior di bawah kepelatihan Shin Tae-yong tersebut bersyukur bisa membuka keunggulan atas Singapura berkat senjata tersebut. Dan itu yang coba kami persiapkan apa yang dimiliki Fabio, ujar Nova Arianto. Termasuk saat latihan H-Strip 1 ya, kita maksimalkan supaya lemparan Fabio bisa berbuah gol. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Shin Tae-yong cuekin sodoran kontrak final dari Erick Thohir selama 2 pekan, batal perpanjang dengan Timnas Indonesia kah atau fix ingin jadi kandidat pelatih Korsel? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong ternyata sudah 2 pekan mengabaikan kontrak yang disodorkan PSSI. Shin Tae-yong sudah dipastikan bakal memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa kontrak final sudah dikirimkan kepada Shin Tae-yong yang kini sedang pulang ke Korea Selatan. Kita sudah memberikan final kontrak kepada pelatih STY hampir 2 pekan lalu, ujar Erick. Namun Erick menjelaskan Shin Tae-yong sedang beristirahat sehingga tidak batal memperpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia.
Maka dari itu dia meminta kepada semua pihak untuk menunggu STY sembuh terlebih dahulu. Jadi untuk kontrak kita tunggu. Masa kita kejar kontrak orang yang sedang dalam perawatan, tambahnya. Erik mengakui bahwa kerja keras pelatih Shin telah mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Hal itu pula yang publik sepak bola tanah air sekarang sangat tergila-gila dengan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Namun di sisi lain, Erik mengingatkan bahwa keberhasilan timnas Indonesia untuk mendongkrak prestasi serta peringkat dunia FIFA bukan hanya merupakan buah kerja pelatih Shin atau dirinya semata. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STY. Bagaimana juga para pemain mati-matian berkarier, supporter termasuk kita semua. Jangan juga kita terbelenggu seakan-akan suksesnya sebuah tim karena dalam kurung, Erick Thohir seorang pemain. Tapi STY adalah bagian terpenting yang saya tidak bisa tutup mata untuk jadi sebuah kekuatan dalam membangun timnas, ujar Erik.